الرحمن الرحيم الحمد لله وبرحمته وسع كل شيء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ولا تقنطوا من رحمة الله وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبما رحمة ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار litaskunu fihi walitabtaghu min fadlih wala'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah di Masjid Al-Hidayah yang senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang dimana bahwa Allah senantiasa dengan rahmatnya Allah telah meliputi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Maka sepatutnya kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah sebagai utusannya. Sholawat dan salam tetap terunjuk pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah di dalam kehidupan ini senantiasa dituntut hendaklah dalam kehidupan itu selalu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa itulah sebagai modal kita bila ajal itu tiba buat diri kita, maka kita akan menghadap pada Allah dengan keadaan dikatakan sebagai manusia. Dikatakan manusia yang bertakwa itu dalam hidupnya apabila menghadap pada Allah, manusia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kelak nanti. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah kelak nanti karena ketakwaannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita mengkaji firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 73 yang dikatakan di dalam firman Allah itu menunjukkan wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar, dan aku dengan rahmat Allah, dan Allah telah menjadikan malam dan siang. Dalam arti apa? Kalau Allah menjadikan siang dan malam adalah mengandung keutamaan bagi manusia atau bagi hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di permukaan bumi ini. Karena ada dua hal. Keutamaan dalam arti sesuatu yang lebih baik yang bisa dipetik bagi hambanya di dalam kehidupan untuk memanfaatkan atas ciptaan lail wan nahar, malam dan siang. Dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa malam itu hendaklah dipergunakan dalam kehidupan manusia. Dikatakan litaskunu fihi, dalam arti agar manusia di dalam hidup ini beristirahat di waktu malam hari. Di waktu manusia mampu menggunakan waktu atau asya'ah itu dengan sebaik-baiknya untuk di malam hari untuk beristirahat. Supaya apa? Dalam hidupnya manusia atau dalam tatanan biologis
atau jisim manusia itu akan tertata kembali dengan baik. Bila akan tiba yang namanya an-nahar, siang, maka akan bisa dimanfaatkan secara baik. Tapi kembali, dikala kita di dalam hidup ini seringkali terjebak dalam perilaku diri kita masing-masing. Kalau malam itu digunakan untuk, hendaklah kamu pergunakan untuk beristirahat dalam kehidupan kamu. Tapi kenyataannya seringkali diri manusia itu tidak mempergunakannya yang namanya lain untuk istirahat dalam hidupnya manusia. Padahal supaya apa? Litaskunu, dalam arti diri manusia akan menjadi sakinah, ketenangan dikala menikmati istirahat di waktu malam. Kemudian di pertiga malam disitulah yang namanya lain, anjuran Allah dan Rasul menunjukkan kita sebagaimana di dalam surat Al-Isra dikatakan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmud. Sebagai manusia yang memeluk dinul Islam dalam hidupnya, maka tidak lepas kewajiban sholat yang tidak boleh ditinggalkan bagi kehidupannya manusia. Kalau sudah masuk malam, maka di situ ada waktu sholat isya, sholat maghrib dan sholat isya. Di waktu dalam pertiga malam itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka hendaklah kamu gunakan sebagian malam itu atau sepertiga malam itu, fatahajjat bihi, untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk melaksanakan sholat lain, untuk takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Di mana di waktu siang hari kita betapa sibuknya, dalam arti apa yang kita lakukan, apakah sesuatu yang melanggar aturan Allah atau tidak, maka itu hasib hendaklah kamu perhitungkan dikala kamu takarub ilallah, melaksanakan sholat lain itu. Kalau kita sudah melaksanakan sholat lain, itu merupakan nafilah, ibadah tambahan buat kita. Nafilah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul kita di dalam kehidupan sampai ia menghadap pada Allah. Maka kalau kita ini sebagai umat Muhammad semestinya faminal laili fatahajjat bi nafilat Allah akan selalu kita lakukan. Di pertiga malam kita bangun bermunajat kepada Allah untuk sholat tahajud atau sholat lain dalam kehidupan kita. Dalam hal inilah akan mengangkat derajat manusia di dalam hidupnya manusia. Asa ayat asa rabbuka maqaman mahmud, supaya diri kita ini akan mendapatkan posisi untuk menempatkan sesuatu diri kita sebagai manusia yang mempunyai derajat dan martabat kemuliaan karena ketakwaan kita kepada Allah. Maka disitulah, bila itu secara istiqomah kita lakukan di pertiga malam, maqaman mahmudah, tempat yang terpuji akan kita raih dalam kehidupan. Tempat yang terpuji itu adalah sesuatu kebajikan, amal yang baik yang selalu kita lakukan dalam hidup, yang akan berakibat buat kehidupannya manusia. Maka kembali pada jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hal semacam ini hendaknya kita diperingatkan oleh Allah, kalau waktu malam beristirahatlah secara baik dan bangun lagi ketika malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan Allah menjadikan siang, dikatakan ja'alal laila wan nahar, dalam arti nahar itu menunjukkan dalam kehidupan manusia apa? Walitabtahu min fadlih, hendaklah di waktu siang hari dikala kita ini sudah menikmati istirahat di waktu malam, kalau siangnya sudah datang maka kita dikatakan di dalam surat Al-Jum'ah dikatakan
Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila kamu usai melaksanakan sholat, fantashiru fil ard, bertebaran kamu di muka bumi ini. Dalam arti apa? Yughayyir, melakukan ikhtiar atau usaha, melakukan untuk mencari fadilah karunia-Nya Allah di dalam kehidupan untuk sebagai bekal hidup kita supaya kita tetap untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal yang semacam inilah akan timbul buat kehidupan manusia. Apabila di waktu siang kita katakan benar-benar kita akan berakibat apa yang kita lakukan di waktu siang hari itu. Sesuatu yang kita lakukan itu akan memperoleh akibat. Akibatnya apa? Apabila sesuatu perbuatan itu adalah perbuatan yang baik sebagai ibadah kita kepada Allah, dalam arti ikhtiar atau bekerja kita untuk mencari maisha dalam kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dalam kehidupan ini, maka dikatakan disitulah setelah kita bertebaran di muka bumi, wabtahu min fadlih, carilah karunia Allah. Karunia itu adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah buat diri kita dalam kehidupan ini, sebagai modal awal bahwa diri kita ini mempunyai semangat dalam arti melaksanakan peribadatan kita hanya kepada Allah, untuk melakukan ikhtiar dan usaha dalam kehidupan itu. Tetapi dalam kehidupan manusia dikala ia berikhtiar dalam hidupnya manusia, maka manusia harus dalam kehidupannya tidak akan dalam arti wadkuruwaha kasira, hendaklah manusia itu selalu banyak-banyak mengingat Allah dalam kehidupannya. Kalau manusia dalam hidup selalu ingat kepada Allah, maka dikatakan ihdinas siratal mustaqim, mesti akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di dalam jalan yang paling lurus, sesuatu hal yang baik yang selalu dilakukan oleh diri kita dalam kehidupan kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, maka disitulah manusia akan timbul. Kalau sudah mencari karunia Allah dan ia peroleh karunia itu dalam kehidupannya oleh pribadi kita masing-masing dalam kehidupan, kemudian kita tidak akan pernah lupa kepada Allah dalam hidupnya, maka manusia la'allakum tuflihun, manusia itu akan mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah, di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Dalam hal yang semacam ini maka timbul kembali di dalam surat Al-Qasas tadi menunjukkan dalam arti apabila manusia itu dalam arti menggunakan an-nahar untuk mencari karunia Allah. Kalau sudah dapat karunia Allah, wala allakum tashkurun, hendaklah karunia yang kamu dapat itu agar kamu gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dalam arti rasa tanda terima kasih kita kepada Allah selama kita berusaha dan berikhtiar atau bekerja mendapatkan karunia Allah, maka kita ambil karunia Allah itu sebagian untuk kita syukurkan, kita berikan kepada yang membutuhkan bantuan dalam hidup manusia, maka kembali. Tetapi dalam hal yang semacam ini, syukur kita yang bagaimana untuk dalam menggunakan karunia Allah dalam kehidupan kita ini. Maka dikatakan la'allakum tashkurun, itu menunjukkan di dalam kehidupan manusia supaya terjaga diri kita ini, harkat dan martabatnya dalam secara pribadinya masing-masing, maka manusia hendaklah selalu menunjukkan syukurnya, as-sana'u 'ala Allah, selalu memuji Allah bagaimanapun keberadaannya, bagaimanapun dalam ia mendapatkan karunia Allah, baik itu karunia yang banyak maupun karunia yang pas-pasan dalam kehidupannya manusia. Pentingnya manusia selalu memuji Allah, apalagi di waktu siang hari, karena di waktu siang hari banyak godaan, banyak rintangan. Mudah-mudahan kita akan terhindar dari cobaan dan rintangan dalam kehidupan, dalam arti menggunakan
dengan menunjukkan selalu memuji Allah dalam kehidupannya. Di samping memuji Allah, tanda syukur kita dalam kehidupan itu adalah wa isobatul haq, mengeterapkan kebenaran. Kebenaran itu minallah, datangnya dari Allah. Al-haqqu minal mumtari. Kalau kebenaran itu datangnya dari Allah, maka berdasarkan pedoman yang harus kita lakukan, yaitu Al-Quranul Karim. Apa kandungan di dalam Al-Quran kita lakukan dan aktivitas kehidupan kita. Karena itu apa? Dalam Al-Quran adalah al-haq, kebenaran, merupakan syariat, ajaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mengambil dari Al-Quran, maka seringkali kita terjebak dan tergoda oleh syaitaniyah di dalam kehidupannya. Jemaah Jumat rahimakumullah, kembali dalam kehidupannya manusia. Kalau la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur dalam menggunakan karunia Allah, maka manusia hendaklah apa dikatakan wa hubbu khairi linnas, cinta berbuat baik kepada manusia di dalam hidup. Kalau menunjukkan sebagai manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya manusia, atau keyakinan, kepercayaan, keimanan diri pribadinya hanya kepada Allah, maka ditunjukkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu kepada orang yang telah membutuhkan bantuan, tak kita bantu sebagai rasa cinta kita untuk berbuat baik kepada manusia yang lain. Itu merupakan syukur kita dalam menggunakan karunia Allah di dalam kehidupan kita. Karena karunia Allah itu merupakan titipan. Kalau suatu titipan, maka hendaklah kita manfaatkan secara baik dalam hidup kita. Kalau kita mampu menggunakan manfaat secara baik, maka itu akan bermanfaat secara baik pula dalam hidupnya manusia. Tidak hanya cukup itu, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah dengan menggunakan karunia Allah, maka manusia akan apa? Dalam hidup ini mesti ada dua hal, dosa dan salah, baik dan jelek, haram dan halal. Tetapi dalam kehidupan manusia seringkali terjebak bila kita disuruh kalau bersyukur kepada Allah itu watarakamu harumahu, hendaklah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita hirup pikuk pada kehidupan yang dinikmati oleh jisim manusia pada kehidupan ini, seringkali manusia terjebak pada perilaku yang tidak berdasarkan hukum-hukum Allah untuk dilanggar dalam kehidupannya manusia. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimakumullah kembali dalam hal yang semacam ini. Dalam hal yang lain masih banyak la'allakum tashkurun yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Tetapi hal yang penting itu adalah tanda syukur kita untuk mampu berbuat baik kepada manusia yang lain. Maka itu akan mengakibatkan diri kita apabila kita akan menerima bala, bahwa bala itu tidak akan menjadi untuk diterimakan kepada diri kita di dalam kehidupan. Karena Allah mengatakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan mengadab kamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah? Jamaah, kalau kita sebagai hamba Allah kemudian mengetahui bahwa karunia yang titipan dari Allah itu kita pergunakan untuk bersyukur kepada Allah, maka diri kita akan menjadi manusia, atau Allah akan mengatakan wa kana Allahu syakiran alima. Wa kana Allahu syakiran alima itu menunjukkan bahwa Allah telah mensyukuri terhadap hambanya dengan menunjukkan tiga hal. Kalau yang dilakukan adalah perbuat baik, amal soleh dalam hidupnya manusia, maka mendapatkan ajra, pahala, imbalan. Yang kedua, diri kita sebagai manusia yang tidak maksum dari dosa, maka jika kita berbuat baik untuk bersyukur kepada Allah menggunakan karunia Allah, maka kita kembali akan dikatakan yukafir ankum sayiatikum. Kesalahan, perbuatan dosa yang pernah kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kalau kita tetap mempertahankan syukur kita kepada Allah dan keyakinan untuk keimanan kita kepada Allah menunjukkan la azidannakum, maka akan ditambah nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimakumullah, rahmat Allah itu merupakan kasih sayang Allah yang selalu diberikan kepada hambanya yang mampu menjaga keimanannya dan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Maka dalam diri manusia, secara konklusinya pada kehidupan manusia itu dalam hidup, wa ati'u wa rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul, pasti kamu akan mendapatkan rahmatnya Allah dalam kehidupan kamu. Maka dari itu rahmat Allah itu akan berlaku buat diri manusia dalam hidup, yang dimana bahwa bagi orang yang mendapatkan rahmatnya Allah dan jaminan surga itu juga dengan rahmat Allah. Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, menggunakan karunia Allah, maka kita akan selalu berada disitulah, berarti dalam diri kita ada rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya Allah itulah menyertai kalau kita idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tiba, maka tidak ada manusia secara individu akan protes terhadap Allah. Jangan dulu, saya supaya mampu untuk bersyukur kepada kamu ya Allah dalam hidup ini. Tapi kenyataan itu tidak bisa kalau ajal sudah tiba buat diri manusia. Maka manusia dalam kehidupan manusia akan menunjukkan bahwa manusia tidak akan bisa masuk surga, atau manusia tidak selamat dari neraka, atau yang dikatakan apa? Rasul pun tidak akan tanggung jawab terhadap umatnya dikala umatnya tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah dalam menggunakan karunia-Nya Allah. Karena karunia Allah itu disertai rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya Allah itulah dikatakan oleh Rasul illa bi rahmatin minallah, kecuali bahwa manusia akan dijamin masuk surganya Allah dan selamat dari neraka, dan Rasul tidak ikut-ikut dalam hal yang semacam itu kecuali manusia semacam itu dengan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimahullah, kita semuanya akan mampu melaksanakan hal yang semacam itu dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sama kembali betapa pentingnya rahmatnya Allah buat diri kita pada kehidupan di permukaan bumi. Karena dengan rahmat Allah itulah pertanda kita selalu mendapatkan kasih sayangnya Allah dalam hidup. Maka hendaklah kita pergunakan rahmat Allah itu sebaik-baiknya, dalam arti menggunakan atas ciptaan Allah yang namanya lail wan nahar, malam dan siang itu kita pergunakan sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Di waktu malam hendaklah kita istirahat secara baik. Jangan sampai kita balik kalau di waktu malam kita bekerja. Tetapi hal ini ada spesifik kekhususan melihat secara pribadinya manusia masing-masing. Tetapi kalau anjuran Allah, hendaklah malam itu kamu pergunakan istirahat dan untuk fatahajjat bihi nafilatan. Begitu pula siang, hendaklah walitabtahu min fadlih, untuk mencari karunia Allah. Dengan karunia Allah itulah sebagai modal kita supaya hidup kita itu secara berlangsung menunjukkan sesuatu hal yang mendatangkan
mawaddah, warahmah, cinta dan kasih dalam kehidupan diri kita untuk menikmati kehidupan di permukaan bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diri kita senantiasa mendapat hidayah Allah. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batun wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atmimha alaina. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.